Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka la nabiya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, terus nahi mungkar ini siapa yang bawa kalau bukan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini ya, pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan akhi-loading yang dimana akhi-loading ini bikin Kristen ini kejang-kejang ya. Kalau sudah jumpa di tempatnya akhi-loading ini pasti dibuat berkelahi mereka ini. Jadi orang-orang Kristen ini dibuat baku hantam sesama mereka. Memang pandai akhi-loading ini. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Mau kasih naik dua-dua orang, takutnya mereka bertengkar. Nanti difitnah lagi, loading tukang kasih berkelahi oten, loading di kemal-kemal oten sekarang kan begitu. Loading itu tukang kasih bertengkar oten. Padahal oten yang mau bertengkar, bukan saya. Ya, sang penyejuk hati Islam Kristen. Assalamualaikum Bang Loading Islam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap abangku, izin diturunkan dulu ya. Mohon maaf teman-temannya kalau sudah salam langsung saya turunkan, karena kita prioritaskan oten dulu durasi waktu ini. Kasihan teman-teman di bawah sudah menunggu dari tadi agar mendapat edukasi. Yang naik semua, yang ada yang di hutan, ada yang di luar, ada yang di teras rumah. Kurnia Islam Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibantu dulu teman-teman, apa love orange ke tap ke. Ya, N Islam Kristen N. Ya. Halo N Islam Kristen. Oh. Assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syah Islam Kristen. Waalaikumsalam. Siap. Ya, halo Iqbal Islam Kristen. Ya, kita turunkan dulu ya. Rudi Kristen ya, harus ya. Ya, halo Bang Loading. Kenapa orang Islam itu nggak ngerti kali dia tuh? Kenapa? Ngapa aja nggak ngerti, udah dibilang nggak usah naik masih naik dia. Ya Anda tahu lah, mungkin salah pencet Bang. Tidak apa-apa kalau salah pencet daripada salah Tuhan. Anda Islam apa Kristen? Ya saya Islam itu bodoh benar, orang Islam Anda itu juga nggak mau nih. ngerti. Oke, siap-siap Ya, Bang saya Rudi. Oke, dari tadi siap-siap. Islam terus ya. Siap Bang Rudi, siap-siap, aman-aman Bang. Iya. Nah begitulah, mungkin apa mereka salah pencet tapi lupa mau tarikan. Ini saya terima, enggak apa-apa. Ya. Mungkin salah pencet. Mungkin malam ini kita banyak salah pencet ya, bukan banyak yang salah Tuhan, enggak apa-apa. Minimal salah pencet itu tidak apa-apa teman-teman. Yang penting jangan kita salah Tuhan ya. Ya. Biasa itu teman-teman. Di komal-komal lain juga begitu kok, banyak orang salah pencet begitu. Ya, soalnya oten ini kalau kita bilang silakan, kalau Kristen tapping 3 mereka malu. Nanti disuruh tapping 1 baru mereka tapping 1. Ya, halo Pak. Halo, Islam Bang, salah pencet Bang, salah pencet. Oh Islam, siap. Iya, enggak apa-apa Bang. Ya. Tuh kan banyak salah pencet kan?
Karena ketahuan dari mana? Ketika mereka naik, mereka diam, begitu. Tadi kalau salah Tuhan, kesurupan langsung. Kalau kau ini menista, kau itu batu bacan, batu nisan, hajar aswad, kincing montok. Itu yang salah-salah Tuhan. Kalau yang salah pencet itu, maaf bang, saya salah pencet, saya tetep layar ternyata kepencet. Gitu. Coba yang salah Tuhan, kau itu kincing onta, bocil, hitam, gadgetot. Halo, Sarah Syekhian. Japet. Makasih. Coba yang Kristen, coba yang Kristen tapping 3, kalau malu 3 tapping 1. Cinta. Tip-tip layar teman-teman, kasih kencang tip-tip layar teman. Semangat. Kepengen salah pencet juga Bang Loding. Oh siap Bang Adi. Siap, izin turun ke Bang Adit ya. Oke. Oke siap Bang Adit, Masya Allah. Bahaya ini kalau Oten punah teman-teman. Masa saya live saya tulis di sini 1 donat, 1 goyang satbor. Bahaya. Kasihan juga Oten ya. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan terlalu dongo lah. Maksudnya dongo itu sedikit-sedikit saja. Ini dongo sekali. Sudah jelas-jelas di situ bahwa Allah itu ini Oten ini. Halo Bang. Halo Bang Loding. Selamat, Assalamualaikum. Oh waalaikumsalam. Muslim ya Bang ya? Iya maaf Bang, izin mau ada yang mau sampaikan sedikit. Itu di sebelah itu ada siapa? Bang Yusuf PI lagi koma sama Oh Kudus. Ustaz Yusuf. Jadi Oke siap Bang, siap. di situ ada pertanyaan, mungkin abang bisa bantu menjawabnya. Siap. Itu Ustadz Yusuf PI guru saya Bang. Masa Anda tanya sama muridnya? Ustadz Yusuf PI itu guru saya, dia bisa menjawab itu. Begitu. Maksudnya Oke gini, Bang ya. Maksudnya gini. Siap. Masa kamu tanya sama saya sementara Ustadz Yusuf PI itu guru saya. Ustadz Yusuf PI itu lebih pintar daripada saya. Teman-teman, saya ini masih baru, masih belajar. Begitu. Silakan Bang Aput, Kristen, Islam. Ya Bang Loding, dulu saya Kristen ya? Harus ya? Oh Islam ya. Dulu saya Ya silakan. Siap. Ada yang mau disampaikan? tetap semangat gitu aja Bang. Oke siap Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz Yusuf PI itu bukan kaleng-kaleng Bang. Saya tidak seberapa dengan beliau. Saya itu kalau tidak live itu, kalau beliau live saya duduk di bawah beliau. Begitu. Guru Nda Juma, Bang Juma, Ustadz Tahta, Ustadz Yusuf PI, Kang Nandar. Saya duduk di bawah beliau itu. Saya belajar, saya catat itu semua itu. Begitu. Mereka bisa menjawab itu Bang. Mereka lebih tahu karena mereka lebih dahulu diskusi sama Udis Tipu daripada saya. Kristennya harus. Halo Bang. Jul. Kawan,
saya masih kasih kesempatan untuk kamu buktikan tuduhanmu supaya nanti tidak terkesan kamu memfitnah. Maka tadi saya sarankan silakan cross check dengan teks originalnya. Tadi kan kamu membuka artikel lalu dibilang itu palsu, hanya kata palsu saja itu belum kuat kawan, ya. Tadi saya disuruh naik lagi sama temanmu itu di bawah itu, saya suruh naik lagi, ya udah saya naik ini, ya. Teks Begini, aslinya ITG. tolong dibuka. Begini, ITG. Apakah berbeda Ya, diam dengan dulu, diam terjemahannya itu, Diam ya, kawan dulu. ya. Diam dulu. Begini ITG. Ketika Anda membawa Matius 28 nomor 19, saya mengatakan ayat itu ayat palsu. Saya buktikan kan bahwa menurut sarapan Biblika pagi bahwa ayat itu ayat palsu. Saya sudah buktikan bahwa ayat itu ayat palsu. Kalau kamu mengatakan asli, berarti yang membuktikan asli itu kamu apa saya? Palsunya yang di mananya ya? Itu Matius 28:19 yang kita bacakan palsu itu. Palsunya apa? Kategori dia palsu itu apa, kawan? Aduh. Kau tidak tahu kalau saya punya mujizat pukulan rohani? Tidak tahu itu. Kau tidak tahu kalau saya punya mujizat pukulan rohani itu? Sudah saya bilang begitu, mau palsu apa itu urusan kamu, yang penting kamu buktikan asli. Wong tertulis palsu kok. Takut, bukan takut Michelle. Naiklah. Siapa tahu janda Kristus kan? Saya sudah membuktikan bahwa ayat itu ayat palsu. Ayat mana yang palsu? Matius 28 nomor 19. Kenapa dibilang palsu? Menurut sarapan Biblika pagi. Kalau ITG mengatakan, oh itu salah, buktikan yang asli yang mana? Bukan kamu, sudah saya buktikan asli, kamu suruh pula saya buktikan itu. Sudah saya buktikan palsu, kamu tuntut pula saya buktikan itu asli. Kalian ini mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus itu lupa kalau dia Tuhan. Kalian mau menjelaskan tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus itu lupa kalau dia jelaskan tentang Tritunggal itu. Tidak ada konsep-konsep tiga di dalam satu begitu. Yang ada itu susu beruang. Ada itu susu beruang. Susu beruang itu iklannya iklan naga, susunya susu sapi murni, gambarnya beruang. Nah, tiga di dalam satu. Apakah Tuhanmu itu? Dibilang malah ngeyel. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-8. Semangat teman-teman, tap-tap layar kasih kencang nih. Halo bang. Bang, Kristen ya? Harus ya? Dulu saya Islam bang, sekarang tetap Islam bang. Oh, kasih penasaran. Oke bang, ada yang mau disampaikan? Silakan bang. Gak ada bang, salam kenal ya bang. Oke siap. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Tidak ada oten satu orang punya mau naik ini. Sabar. Teman-teman muslim kalau boleh ditahan dulu ya teman-teman muslimnya. Halo Gus, Islam Kristen. Assalamualaikum bang. Kepencet bang. Oke siap. Sorry bang. Buat teman-teman muslim yang sudah pencet, tolong dibatalkan ulang ya teman-temannya. Yang Kristen saja yang tapping, yang Kristen tapping 3, kalau malu 3 tapping 1 saja. Silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana bang? Odet.
Halo, Kristen Bang. Halo. Halo, Bang. Bang. Bangkai, bangkai, Bang. Ya Allah ya Rabbi, hidayah ya Allah. Iya. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan. Tolong ambulans. Iya, mereka sudah gimana ya mereka ini ya? Ya, sabar. Banyak yang minta permintaan tapi muslim semua. Coba ini. Sabar. Sabar teman-teman. Kita sabar ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ternyata mereka takut teman-teman sama tema saya ini mungkin ya. Halo, Imaku. Halo Bang, Assalamualaikum. Bisa sapa-sapa dulu Bang? Siap Bang, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Salam kenal dari Tanah Buton untuk Kesultanan Ternate. Siap Bang, salam telah kenal banget menyiarkan Bang. agama Islam di tanah kami. Siap Bang, semangat Siap. terus. Siap. Salam untuk Sultan Babullah. Siap, siap Bang. Siap. Siap Pak Bang. Sebanyak Bangku. Iya, siap. Iya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam. Lama-lama kau ini saya nikahi kau nanti. Bahkan saya ada di atas, kamu yang di bawah bilang takut-takut. Kamu yang naik. Begini. Rian. Bang Loading emang dapat ilmu dari Allah. Ini pernyataan apa pertanyaan, Bang? Bingung. Tidak dijawab takut pernyataan, tidak dijawab takut pertanyaan. Pertanyaan apa pernyataan ini? Dijawab tiba-tiba pernyataan kan? Kalau ilmu semua kita ilmu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi itu dikatakan ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Allah mengatakan kepada Isa, "Ya Isa, ini ba'aitu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbun hamidullah wa in asabahum ma yakahuna tasabu wa sabaru wala hilma wala ilma." Wahai Isa, akan datang satu jamaah di mana orangnya pendek-pendek, tidak memiliki kepahaman, tidak memiliki kelembutan, tidak memiliki ilmu. Mereka akan mendakwakan agamaku. Maka Isa alaihissalam bingung. Yesus bingung sehingga Yesus bertanya, "Kaifa yaqulu hajalhum wala hilma wala ilma ya Rabb?" Bagaimana bisa mereka tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kelembutan, tidak memiliki kesabaran? Mereka membawa agamamu. Maka apa yang Allah katakan? Au kama qala Allah Ta'ala, "U'tihim min hilmi wa ilmi." Aku yang akan memberikan ilmu dari ilmuku dan aku akan memberikan kepahaman dari kepahamanku. Jadi semua kita mendapatkan ilmu dari Allah, gitu.
Betul teman-teman ya. Nah kalau itu pertanyaan sudah saya jawab. Tapi kalau itu pernyataannya, alhamdulillah, Bang tolonglah Bang Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf PI itu guru saya, teman-teman. Masa dia lebih pintar dari saya? Dia tahu bagaimana cara-cara untuk membantai kudis tipu itu. Dia tahu itu. Dia guru saya, teman-teman. Saya ke tempat dia itu bukan untuk berdiskusi, tapi saya menimbah ilmu di tempat dia itu. Banyak ilmu di tempat beliau itu. Begitu. Gitu. Silakan buat teman-teman Kristen. Coba kita kasih naikin dulu. Semangat. Siap. Bunda Hana, makasih. Bunda, sehat selalu. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya Bunda ya. Ya. Aku siapa? Aku siapa? Aku siapa? Loading. Ini susah juga ya. Ada oten, tidak ada oten, stres, ada oten tambah stres. Emang oten ini tempat stres. Kenapa mereka tempat stres? Karena mereka ini stres semua. Ada oten, stres. Tidak ada oten juga stres. Kenapa ada oten stres, tidak ada oten stres? Karena oten tempat stres. Kenapa oten dikatakan tempat stres? Karena mereka stres semua. Makanya itulah Bang Haji Romai Rama dia menciptakan lagu Stres. Orang yang menyembah dua Tuhan. Stres. Orang yang menuhankan manusia. Stres. Itu. Jadi begitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Si Mincel itu cantik juga tapi Kristen. Silakan teman-teman. Kau takut-takut dari tadi. Takutlah kalau kau istri orang. Coba kalau kau janda Kristus. Nanti saya musyawarah sama istri saya. Bram, waktu lagi ngumpul di Rom di stres. Iya, mereka di sana. Iya kan, Bunda Hana kan? Bingung saya. Pak Dehe naikkan. Bagaimana Pak Dehe mau naikkan wong tidak ada oten? Masa saya diskusi sama Pak Dehe? Ah ini apa lagi ini kau mana? Apa lagi kau bilang ini? Lucu mana? Lucu ya. Islam abad ke-7 tapi Allah udah bilang Islam kepada Isa. Ini kalau orang-orang yang cuma bergaul tingkat RT itu seperti ini nih, seperti ini. Itu ini pemahaman saya ya. Para nabi mereka itu muslim. Apa arti muslim? Muslim itu berserah diri kepada satu Tuhan yang benar, itu muslim. Kalau ada yang berserah diri kepada satu Tuhan yang tergantung di dinding, itu musyrik. Betul. Dulu Muslim berserah diri kepada satu Tuhan yang benar. Kalau ada sekelompok orang berserah diri kepada satu Tuhan yang tertempel di dinding, itu musyrik. Nah,
setelah nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, baru Allah turunkan agama kepada Nabi Muhammad, dan Allah katakan, telah kusempurnakan Islam untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi Muslim adalah orangnya, Islam adalah agamanya. Jadi para nabi terdahulu itu ya agamanya Islam. Kenapa Islam belum diturunkan dari dulu? Karena masih ada nabi ke depan. Makanya kata Allah, inna dina indalal Islam, tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali agama Islam. Begitu. Jadi Muslim adalah orangnya, Islam agamanya. Begitu. Muslim apa itu? Muslim orang yang berserah diri kepada satu Tuhan yang benar. Oh, kami Kristen juga berserah diri kepada satu Tuhan yang tertempel di dinding, itu musyrik. Naik woi, ndak ada di keranjang kuning bang. Minta naik tapi saya lihat di keranjang kuning ndak ada. Saya ini aus oten masalahnya bang. Masa kalian tapping naik, apalagi kalian Kristen. Jangankan kalian sendiri, satu keluarga saya naikkan bang. Ya, pasien selanjutnya nomor antrian yang ke-8. Halo bang, Islam Kristen. Bang, di sini komunitas agama bang, bukan lomba mute. Astagfirullahaladzim. Bila kau jumpa Allahmu bukti barbar, maksudnya bila kau jumpa Allahmu bukti babar, maksudnya sifat tulun sabah, sudah salah Tuhan, salah taping pula. Bibel sudah ngaut, tapingannya pun beda. Halo bang. Halo bang. Kristen ya? Harus ya? Muslim bang, Muslim. Oh salah, berarti saya Saya hanya salah mau bang. menyampaikan bang, oteng semua itu dongo-dongo. Oh iya bang, mungkin tadi saya terlalu banyak ngobrol sama Ote, makanya salah terus Ya, saya bang. dari tadi bang. Oteng semua dongo-dongo. Oke bang, Ya, siap, abang. Assalamualaikum. Ya, siap, Lanjut siap. bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maksudnya dia tadi kepada Oten teman-teman, bukan kepada saya, itu gara-gara kalian jadi baperan kita kan. Ya Allah, memang begitu kalau Islam teman-temannya, kalau sudah begitu kan. Ya Allah. Bang susah teman-temannya. Ini semua apa? Apapun makanan kita, minumnya teh botol sosro. Apapun masalah kita, tetap yang salah Oten. Kenapa tadi saya sama dia salah paham? Karena yang salah Oten. Karena terlalu memikirkan Oten, akhirnya dia tapping merujuk kepada Oten. Saya pikir kepada saya. Makanya tadi kita kaligrafi kolaborasi klarifikasi. Tuh. Kan? Oke. Dikencangkan tap-tap layar teman-teman, pasti ada. Kalau hari ini kalau ada Oten yang naik, besok kita buat syukuran teman-temannya. Assalamualaikum. Ya halo. Bang. AAM. Ya assalamualaikum. Kristen. Ya saya Muslim. Hah? Cuman saya mau nanya. Saya Muslim. Cuman mau nanya ini soal ini penting ini bang. Soal kan kita punya Tuhan Allah kan. Nah Allah itu
nama Allah itu sekarang untuk ini raga dan jiwa kita, cara memasukkannya bagaimana, itu aja bang mau nanya biar diperjelas. Itu kan Allah itu ada kalimatnya. Iya, Cara caranya memasukkan Allah. Cara, iya, ini sudah masuk tarekat. Bukan di sini tempatnya bang. Saya tidak tahu bagaimana cara memasukkannya bang. ya makanya saya nanya sama abang, saya baru belajar Ya, bang. tahu, Kita bang. kan Tidak tahu bang. Bang, belajar syariat dulu bang. Ya, kita syariat dulu. Intinya begini bang ya. Di dalam Al-Quran itu barang siapa mengingat aku maka aku akan mengingat dia, kata Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu bang. Kalau kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, maka insya Allah akan kita mendapatkan Allah. Dan ketika kita mendapatkan Allah, maka kita mendapatkan segala-galanya. Man wajada Allah wajada kulla syai, man faqadallah faqada kulla syai. Ya, begitu bang ya. Insya Allah ya bang ya. Amin. Intinya perbarui iman terus bang. Selalu siapa saja, di mana saja, kapan saja bicara kebesaran Allah. Semoga kebesaran Allah itu bisa masuk ke dalam hati kita. Insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah bang ya. Amin. Ya. Oke, siap bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-temannya, sahabat dan baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat itu ketika mereka mau memasuki kalimat la ilaha illallah dari lidah, dari mulut mereka ke dalam hati, ini cuma satu jengkal. Tetapi mereka mau memasuki keyakinan kepada Allah dalam hati, itu butuh hijrah 13 tahun. Dari lisan memasuk ke dalam hati. Maka Rasulullah SAW ketika duduk dengan para sahabat, maka Rasulullah mengatakan, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Maka sahabat-sahabat bertanya, kila ya Rasulullah nukaifa jadidu imanana. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Bicarakan kalimat la ilaha illallah, besarkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan sukses. Nah, bagaimana agar lisan kalimat la ilaha illallah di lisan kita bisa masuk ke dalam hati kita? Itu pribadi kita bersama dengan Allah. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa meninggalkan satu sholat dengan sengaja, maka kafirlah dia. Jaga sholatlah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan buat teman-teman. Saya itu belum terlalu tahu itu masalah syariat, hakikat, tarekat begitu. Aduh, saya masih banyak belajar teman. Saya ini bukan ustadz teman-teman, ya. Saya ini bukan ustadz. Saya ini cuma usaha taat begitu. Saya bukan usaha taat. Bagaimana agar kita tidak bisa kembali kepada dunia-dunia kita, karena saya dulu lama di dunia gelap bang. Saking lamanya itu sampai kulit saya gelap nih. Untuk silakan buat teman-teman Kristen naik. Teman-teman, Ustadz Yusuf PI itu, beliau itu Ustadz. Saya ini bukan Ustadz, beliau itu pintar. Begitu. Kalaulah Ustadz Yusuf PI mau apa sama Eris, palingan beliau kontak Ustadz Wafi. Begitu. Saya ini hanya apa ya? Tidak begini teman-teman. Simpelnya begini. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan ini penjelasan saya yang simpel biar kalian pahami. Begini teman-teman. Kalau kita mau sholat tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kalau kita mau sholat tapi tidak ada air, maka kita dibolehkan untuk bertayamum pakai debu. Tetapi ketika sudah ada air, maka tidak boleh lagi kita bertayamum pakai debu. Kita harus wudu pakai air. Nah, sementara saya ini hanya debu, sementara Ustadz Yusuf PI adalah air. Jadi tidak bisa lah teman-teman, bagaimana? Di situ kalau lawan saya cuma satu kata, saya bilang sama dia begitu naik. Begitu. Karena saya sistemnya begini teman-teman.
Edis mengatakan Tritunggal buang ke tong sampah. Ya, Kristen ngamuk. Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Kristen ngamuk. Ya. Edis mengatakan makan gorengan 3 bayar 1. Edis mengatakan penyaliban karya iblis. Edis mengatakan penyaliban bukan penebusan dosa. Ini narasi orang Islam yang dibawa Edis. Sekarang ketika saya mau diskusi sama Edis, masa saya diskusi Al-Quran sama dia, sementara dia tidak tahu baca Al-Quran. Modal hanya terjemahan teks. Untuk mematikan orang seperti itu, jangan nonton channelnya, matikan dia. Jangan Islam ada yang naik di Komal Edis TV. Biarkan Kristen dengan Kristen baku hajar sama mereka. Kalau kita tanya sama dia, Yesus punya Tuhan? Iya punya Tuhan, kan? Wong dia tidak mengimani. Penyaliban bukan penebusan dosa? Iya bukan penebusan dosa. Kamu pakai Tritunggal, buang ke tong sampah. Terus kita mau diskusi apa sama dia? Mau diskusi masalah Al-Quran, sementara dia tidak tahu baca Al-Quran. Kristen saja sementara lagi buru dia ini. Begitu. Lagi buru dia ini. Kalau diskusi sama Pak Bom, sama RK, sama apologet lain, itu tidak masalah. Mereka masih mengatakan Yesus punya Tuhan. Bisa kita main situ main sini. Kalau sama Edis paling cuma satu arah. Al-Quran saja kita bahas. Baru dia tidak tahu baca Al-Quran. Iya. Makanya tenang teman-teman. Ustadz Yusuf P itu beliau itu orang pintar loh. Beliau itu apologet senior, lama sekali beliau itu teman-teman. Dia pintar sekali beliau itu. Banyak ilmu yang saya dapat dari beliau itu teman-teman. Silakan buat teman-teman Kristen naik. Mana nih? Ini apa nih? Aku tidak padamu. Tep-tep layar teman-teman, kasih kencang dulu ya. Halo, Islam Kristen. Ya. Akun tidak ditemukan. Bang, anak ngantuk. Iya, belum ada oten. Sabar ya. Sabar, kita coba cari bentar-bentar teman-teman ya. Sabar. Oten juga enggak ada. Suryadi. Ya, Suryadi, Islam Kristen. Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suryadi siap. Ada yang mau disampaikan, silakan abang dulu. Loding, itu Ustadz Yusuf itu sudah jelaskan, tapi si Edisnya ngeyel. Kasihan. Ya sudah, memang dia kan, Oten itu kan memang tukang ngeyel bang. Oten kalau ngeyel bukan Oten namanya bang, namanya juga Oten. Kan? Jangankan itu bang, kan, yang bukan Tuhan saja mereka bilang Tuhan. Maaf bang Loding, kalau Bang Loding kan kalau udah ndak waras kan diturunkan. Ustadz Yusuf tuh masih, ya, tapi, masih apa? Kalau saya bang, kalau Oten tidak waras bukan saya turunkan, saya siksa dulu sedikit bang, berturunkan. Oke bang, siap ya? Iya, makasih Bang Loding. Siap. Assalamualaikum. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini teman-teman, setiap apologet itu mereka punya cara penyampaian itu berbeda-beda dan mereka punya trik masing-masing yang tersembunyi. Ya, nyimak saja. Yang pasti beliau itu bisa menangani. Itu guru saya loh. Semua apologet senior yang ada di Komal ini itu teman-teman di TikTok itu guru saya semua. Saya belajar sama mereka itu dalam diam-diam itu. Ketika mereka diskusi itu saya nyimak di bawah, saya catat loh. Nih, saya catat nih. Nih. Itu. Sampai itu satu buku itu saya catat semua itu. Baru saya praktek begitu. Ya. Beliau bisa menjelaskan itu, tapi beliau punya trik tersendiri begitu. Beliau itu guru besar itu, sampai diundang Kodonditan itu luar biasa beliau itu. Masya Allah. Maksudnya kosong, maksudnya belum tulis bang Ansya.
perhatikan. Itu di buku 1. Saya kasih tunjuk buku ini khusus Oten ini. Iya, mereka kumpul di sana kan. Gitu. Oten kan dongo. Walaupun Edis hujat mereka bahwa Tritunggal buang ke tong sampah, yang penting begitu Edis lawan dengan apologet Islam, oh mereka dukung Edis, kan dongo. Karena kenapa dalam hati mereka sudah ada kebencian. Dia mau mengatakan Yesus begini, Paulus begini, Tritunggal buang ke tong sampah, yang pasti dia bisa menghancurkan Islam, dia bisa menghujat Islam, saya dukung dia. Begitu. Karena memang sudah tidak ada sama sekali teman-teman, Oten karena memang sudah tidak ada sama sekali, maka kita pakailah produk yang sudah expired, tidak masalah. Kita pakai yang ada dulu. Saya nggak terima dibilang apa yang dibilang Edis. Saya nggak terima itu omongan. Saya nggak suka Edis. Kenapa bawa Edis sama-samain saya? Nggak mau saya. Aja. Katanya Edis apa? Katanya Edis Bang Kiko fansnya Edis. Katanya. Jangan begitu. Mana si Edis? Emang Bang Kiko tidak suka Edis? Saya nggak suka, bukan orangnya. Saya nggak suka cara dia. Pengajarannya. Iya, orang tidak boleh. Kita tidak boleh benci orangnya, tetapi pengajarannya. Karena di Islam juga diajarkan, jikalau kita punya kawan berbuat dosa, jangan benci orangnya, benci dosanya. Benar? Bukan, saya sudah tidur gara-gara kedengaran begitu. Sama semua sama Edis. Aduh, saya nggak terima itu. Lihat aja, lihat aja udah gelap. Mana pernah gelap? Katanya saya. Bang. Aduh, gimana ngomongnya ya? Jangan pancing-pancing saya lah. Bang Kiko tidak takut kah? Bang Kiko tidak takut kah kalau apa netizen Edis serang Bang Kiko? Lihat CRK sampai kena mental itu. Nah, jangan disamain sama mereka. Emang CRK siapa? Bukan urusan kalau situ. CRK. Pendukung herder Edis mereka kejar Bang Kiko, gimana? Bang Kiko tidak takut? Saya kasih alamat rumah saya. Emang saya benci apa? Wih, luar biasa. Memang ini watak-watak Islam. Doakan teman-teman. Cuma Allah berikan beliau ini 2. Kalau Allah tidak kembalikan beliau ke fitrah, maka Allah kembalikan ke rahmatullah. Doakan teman-teman. Ya kan cuma 2 Bang Kiko. Kita ini kan kalau tidak dapat hidayah berarti kita dapat kematian. Masa Bang Kiko mau tolak? Tapi biar bagaimanapun teman-teman, dari seluruh orang Kristen coba Bang Kiko loh yang tahan banting sama saya tuh. Saya ini terkadang rasa bersalah. Bang Kiko, saya kalau dulu itu istri saya bilang begini, Bi, kamu ini terlalu sekali sama Bang Kiko loh. Bang Kiko itu orang yang tidak begini. Saya bilang tidak apa-apa, Bang Kiko itu tahu caranya kok bagaimana. Saya tahu, teman-teman, saya tahu hati Bang Kiko itu. Saya tahu kalau dia punya Tuhan Yesus, iya kan? Iya. Nah itu kan tahu. Tapi saya apapun yang netizen sampaikan, teman-teman Muslim, saya hormat sama kalian semua. Saya sayang sama kalian semua. Apapun yang kalian katakan, saya nggak pengaruh. Kalau orang lain gampang tersinggung, gampang marah. Begini teman-temannya, begini. Dengar dulu Bang Kiko. Begini teman-teman. Ini apa? Saya nasihat buat diri saya dulu, Bang Kiko sama saya punya kawan-kawan. Begini teman-teman. Tugas kita sebagai manusia ini, tugas kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita adalah penyambung risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka la nabiya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, terus nahi mungkar ini siapa yang bawa kalau bukan kita? Tetapi ingat, kembali kita punya apa nih? Lupa ini kalau Bang Kiko ini kalau ngomong sama Oten memang suka lupa. Ingat, kita punya tugas itu hanya memberitahukan kepada mereka. Dia mau percaya atau tidak, dia mau dapat hidayah atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita itu hanya kasih kopi. Anak ini. Tugas kita itu hanya sampaikan kebesaran Allah kepada telinga dia. Dia mau dengar atau tidak itu urusan dia sama Allah.
Jadi jangan sampai kalian mengatakan bahwa oh Kiko ini hanya pansos begini, walaupun betul dia pansos, tapi kita pura-pura lah, kan? Nah, walaupun oh Kiko ini cuma cari followers, kalau kalian menganggap bahwa dia cari followers, jangan follow. Tapi kalau saya usulkan follow beliau, teman-teman. Siapa tahu dengan kalian follow beliau, akhirnya dengan kalian follow beliau ada asbab hidayah yang dari kalian lakukan itu. Karena waman asanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Mengajak orang taat kepada Allah, kata mimman itu maknanya besar. Mengajak dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan akhlak, dengan apa saja. Karena kita ini, kata Nabi, ad-dunya darul asbab. Dunia ini adalah tempat-tempat sebab. Begitu. Ya. Jadi kita harus sampaikan, kalian punya kelebihan apa? Oh, saya punya kelebihan itu tukang follow-follow orang. Ya, dengan follow orang itulah semoga dengan kelebihan kalian itu bisa mendapatkan hidayah bagi Pak Kiko. Mungkin sekarang Pak Kiko bilang, oh saya tidak akan menerima Islam. Sampai mati pun saya tetap Kristen. Begitu. Apapun yang dibilang apologet Islam, saya tidak apa. Ingat. Mayadihillahu fala mudillala wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan bisa. Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, maka seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim tidak bisa. Jadi ingat, kembali kepada kita punya fitrah, tugas kita hanya menyampaikan saja. Salto dulu Bang Kiko. Ada malam. Begitu teman-teman. Jadi kita sampaikan, sabar belum selesai, saya dulu. Tahan, saya dulu. Ya. Jadi teman-teman, kalau boleh, beliau ini orang baik. Follow beliau, ya. Follow beliau, bantu beliau, ya. Semoga dengan cara kita, coba kalian sakit hati, walaupun Pak Kiko itu di sana lain, di sini lain, namanya juga serigala berbulu domba kan, tidak masalah. Di sana lain, di sini lain, tapi setidaknya dari lisan Pak Kiko itu tidak ada kata saya mau membunuh Rasulullah. Tapi Umar bin Khattab mengatakan apa? Aku akan membunuh Rasulullah. Tiba-tiba di tengah perjalanan Allah bola balik, akhirnya menjadi pembela Islam yang paling terdepan. Bang Kiko ini apa? Kacang goreng yang sudah 3 hari digoreng. Dikit. Ya, follow beliau teman-teman ya. Ya, semoga kalian follow beliau supaya siapa tahu beliau ya dapat hidayah dari kalian follow itu ya. Silakan. Kenapa? Kenapa Bang Kiko itu? Iya. Saya kan cuma sampaikan, netizen mau follow atau tidak itu urusan netizen kan. Silakan. Kalau didengar didengar Kristen yang lain, kok murahan banget ini orang begitu ya? Padahal bukan begitu. Itu terserah mereka, itu tugas mereka Bang Kiko, tugas mereka. Tadi saya udah tidur. Kenapa masih ada suara HP? Tadi kan TikTok nggak saya matiin, malah ketiduran. Sama semua Kama Edis. Loh, siapa? Saya udah tidur. Kok saya disama-samain sama Edis? Jujur ya. Kenapa saya kalau live ya, live canda gurau nggak ada yang menjurus ke saya keimanan Abang Luding. Saya bilang sama teman, saya sendiri nggak suka Edis. Kenapa? Orang kalau berani ya, satu, kalau orang berani karena benar. Kedua, kalau apa yang dikatakan benar, jangan di luar negeri, di dalam negeri lah. Ketika apa yang diminta orang lain untuk pertanggungjawaban apapun, ketika dia salah ucapannya, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau keluar di luar negeri, sejujurnya saya mau bilang, lebih parah dari banci. Kenapa? Enggak, karena manusia nggak cukup cuma pintar saja. Saya ngaku sama teman-teman di sini semua, teman-teman yang nonton, saya nggak pernah bilang saya pintar, tapi saya sebagai orang bodoh, saya berusaha untuk tidak menyinggung orang, untuk tidak menyerang orang, saya belajar untuk menghormati orang. Itu yang saya temukan. Tapi bila mana orang merasa pintar, merasa hebat, tidak bisa menghargai orang lain, itu sampah bagi saya. Nggak usah bicara banyak di depan saya. Saya nggak peduli. Saya nggak pandang siapapun dia, mau siapapun backingnya, mau sekuat apapun dia. Jangan sudah
Sudah dapat rumah apologet, kuar-kuar, hujat sana, hujat sini, hina sana, hina sini, serang sana, serang sini. Saya paling benci Edis nih, saya ulangi, saya paling benci Edis. Benci perilakunya, benci tindakannya, orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya udah tidur dulu sebenarnya, saya sudah tidur lah kedengaran suara si Bang Loding. Kenapa ada suara Bang Loding? Saya udah tidur. Saya bangun itu, saya nggak terima omongan dituduhkan kepada sama Maedis. Saya tidak sama Maedis. Orang berani itu, bahkan saya bilang ya, orang berani itu kalau benar kau berani. Kalau kau salah udahlah, hormatlah, minta maaf. Itu bukan berarti minta maaf pengecut. Jangan kalau udah salah ngotot sampai keluar negeri. Mulut-mulut ember ya, mulut-mulut binatang kalau saya mau katakan ya, kalau saya boleh pinjam kata binatang. Jangan berani di luar, dirusak kita, dirusak satu Indonesia loh. Seolah-olah pikiran Edis itu mewakili semua warga orang Kristen. Kalau ada pun pendukungnya, saya nggak peduli kau siapa nih saya kasih tahu jelas di TikTok ya, rumah alamat saya. Ketika kau sampai kemari, selesai kau sudah. Belum tentu saya lawanmu, karena di sini saya dikelilingi orang-orang Muslim. Saya dikelilingi orang-orang Muslim. Maksud gini, saya berteman baik sama siapa saja, sama Kristen, sama Muslim, sama siapapun. Jadi ketika saya terganggu, ya saya duluan memang, tapi belum tentu saya diam saja. Mungkin ada yang nolong saya seperti itu. Saya kasih tahu, itu jelas alamat rumah saya. Ketika kau datang, saya sambut kau baik-baik. Tujuanmu apa, mau apa, dengan siapa. Saya terima. Mau ngomong apa, saya siap. Jadi saya nggak terima Bang Loding kalau disama-samain saya sama Edi, sama yang lain, sama semua Oten. Saya nggak terima. Ya mereka mulut yang bersalah, mulut yang merasa dia lebih pintar, yang merasa kalau menghujat agama lain itu menurut dia benar. Jangan samakan semua Bang Edis. Nggak ada di ajaran saya begitu, nggak ada. Dilarang menghujat, dilarang menghina orang lain, harus menyayangi orang. Ada 10 hukum kasih, salah satunya menyayangi orang lain, sayang terhadap orang lain, tidak cemburu, murah hati, tidak mudah marah. Maka saya tidak gampang marah, karena itu yang saya bawakan, hukum kasih. Coba tanyakan tuh sama teman Kristen, seolah-olah saya ini kita settingan. Kalau ajaran yang menerima ajaran Kristus yang benar, nggak mudah marah, tidak cemburu, menghormati yang lain. Tapi kalau ada orang kata-katanya doang, kamu tuh harus sayang sama orang, emang kata-kata doang, maka bacotmu diperbaiki. Seperti itu kalau saya perbaiki. Coba kita sambut dulu. Ini pejuang rupiah, Islam Kristen ya harus ya. Pejuang rupiah. Iya begini Bang Kiko ya, saya ini teman-teman mode serius ya, ini kita mode serius karena saya lihat Bang Kiko ini mode serius. Jadi begini Bang Kiko ya, kenapa ketika Edis mengatakan Tritunggal buang ke tong sampah, penyaliban bukan penebusan dosa, Yesus punya Tuhan, penyaliban rencana iblis, ini kan narasi-narasi orang Islam kan di bawah Edis TV. Nah, tetapi masih ada Kristen yang mendukung dia. Berarti ketika Kristen-Kristen yang mendukung Edis, karena kenapa? Karena hanya Edis yang bisa menghujat Islam dari negeri jauh. Karena kenapa Kristen mendukung Edis? Karena di dalam hati kekristenan itu ada kebencian di dalam Islam, sehingga mereka mendukung Edis. Padahal sudah fatal kan? Sudah fatal. Contoh seperti Pak Kiko tidak mendukung dia, berarti tidak ada kebencian di dalam hati Pak Kiko ini sebagai kepada orang Islam. Tapi kalau ngeyel memang ada, karena memang itu mereka kan begitu, karena mereka ngeyel ini juga teman-teman karena mempertahankan mereka punya keimanan, dan itu hal yang wajar begitu teman, itu hal yang wajar. Makanya saya itu ketika di Komal itu orang ngeyel, saya jarang saya mau kasih turun selain dia menghujat begitu, karena ketika kalau dia menghujat dan saya balik hujat, tiba-tiba ada Pak Kiko, dilema saya kan. Makanya kenapa tema saya itu saya pakai
Oten itu kan oknum Kristen, begitu. Kalau saya mengatakan Kristen bingung dengan Bible, berarti Pak Kiko juga bingung, begitu kan? Walaupun saya tahu dia bingung, tapi kita pura-pura tidak tahu lah kan, maksudnya kan dia kan baik, biar bagaimana kita berdua itu sudah wea-weaan gitu kan. Dia baik orangnya teman, tapi tidak ada kebencian di dalam hati beliau. Beliau kalau live itu saya selalu nonton, ada sebagian Islam mengatakan, oh Kiko kau itu pansos begini, kau pansos begini. Beliau tidak pernah baca tepingan itu, beliau cuma cari Kristen-Kristen yang menyalahkan beliau, dan beliau, kalian ini Kristen begini, ada kebencian begini, begitu. Walaupun beliau mengatakan, oh si Loding itu begini, tidak masalah. Wong dia yang mau jadi ular beludak, misalnya, kan? Misalnya Bang Kiko. Ini mode, ini apa teman-temannya? Ini kita bicara dari hati ke hati teman-teman, begitu. Ya. Jadi beliau ini saya rekomendasikan sama kalian teman-teman, kalau kalian mau follow beliau, silakan follow. Ya teman-temannya, karena beliau ini orang baik. Ya, begitu. Oke, silakan Pak Kiko. Jangan dulu menangis Pak Kiko, simpan nanti waktu sadar. Jangan dulu menangis. Silakan. Iya begitu Bang Loding, apa ya? Kenapa ya harus sesama manusia ini secara universal ya, secara umum, nggak usah bahas agama dulu ya, nggak usah bahas keyakinan dulu. Iya, jangan bahas agama dulu. Berarti kita nggak usah kita bahas agama. Apa yang salah kalau saya dengan yang berbeda pun kompak? Kenapa sih kompak? Sesama doang, sesama Kristen doang. Iya, bagi saya itu yang saya bingung Bang Kiko ya. Saya buka pecel Bang Kiko ya. Itu yang saya bingung Bang Kiko. Karena saya berpikir begini. Ketika Bang Kiko ngobrol sama saya, ada Kristen-Kristen lain itu benci sama saya. Kan benci sama Bang Kiko karena kenapa? Karena Bang Kiko ini kan lawan debat saya. Tetapi apakah ketika kita di luar sana, seandainya kita berdua ini satu kantor, misalnya kita kerja bangunan sama-sama kita berdua, di TikTok kita diskusi lintas agama, apakah ketika di tempat kerja kita berdua harus diskusi lagi? Kan tidak. Tetap kita kerja kan? Karena masalah di TikTok jangan bawa di tempat kerja, setuju? Asyadu? Ini hanya iklan-iklan semata. Siapa tahu Bang Kiko langsung bilang, oh iya ya sudah silakan Bang Loding begini. Kita tidak tahu, karena ciri-ciri orang seperti Bang Kiko ini, pegang Bang Kiko ya. Ini dalam hati saya Bang Kiko. Ini dalam hati saya teman-teman. Orang-orang seperti Bang Kiko begini teman-teman, tidak sampai 1 minggu lagi. Yakin dan percaya, tidak sampai 1 minggu lagi, insya Allah. Lebih tambah ngeyel. Ya itu kan kita bercanda saya Bang Kiko. Kekurangan dari saya ketika orang masih bicara yang tidak pantas buat saya masih suka terganggu, masih terkadang terpancing. Itu yang saya pelajari. Kenapa saya harus terpancing sekalipun keras omongannya, semua kasar. Bagaimana sebaiknya saya sebagai pengikut Kristus itu ya harus menerima segala yang baik, yang kurang. Bagaimana kita tetap setia, tetap tahan uji, tahan mental, dan tetap menghormati dan sayang sama siapa saja. Itu yang kadang-kadang masih kepancing saya kadang-kadang. Tapi ya bagaimana juga, saya pun manusia biasa. Itu yang saya pelajari, bukan saya bilang saya pintar, bilang ini, bilang segala macam. Tapi tolong buat malam ini, buat teman-teman semua, saya menghormati kalian semua. Saya tidak pura-pura, saya bukan pansus, saya nggak ada urusan di sini, saya nggak nyari makan di sini, nggak ada saya nyari makan di sini. Saya punya usaha, sekalipun bukan usaha besar, namun kalau orang menanggapinya saya untuk bisa makan, ya ampunilah dia ya Allah dalam hati saya. Ya teman-teman, saya ini akan tinggalkan Bang Kiko. Selain saya dengar dengan telinga saya sendiri kalau Bang Kiko itu dia menghujat Allah dan Rasul. Selagi dia masih menghujat, oh si Loding itu saya cuma pura-pura, padahal dia itu botol, tidak apa-apa, karena itu hak dia. Tapi kalau selagi dia menghujat Allah dan Rasul, saya akan, bila perlu saya blokir dia teman-teman, begitu. Karena saya untuk saat ini tidak kasih ruang untuk penghujat, tidak ada. Tapi kalau seandainya
Bang Kiko live terus, Bang Kiko mengatakan, oh si Loading itu seakan-akan pintar begitu, padahal tidak paham Bible. Itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Karena dia lawan diskusi saya, tidak mungkin dia memuji saya kan? Begitu, dia pasti mencari saya, tidak mungkin. Begitu. Kalau Bang Kiko puji saya, itu hati-hati. Lebih baik dia menjatuhkan saya. Karena dia ini bukan, kalau dalam debat agama dia bukan kawan saya, dia lawan diskusi saya. Setelah terlepas dari diskusi lintas agama, ya kita tetap berteman, begitu. Kalau dia mau buat fitih, oh teman-teman, Loading itu Islam itu saya rasa dia pintar, tapi dia hafal Bible begini, tapi dia tidak paham. Dia menafsirkan sesuai dengan dia punya kebodohan sendiri, dia punya kebotolan sendiri. Itu tidak masalah, itu bagi saya tidak masalah, karena dia masih Kristen, gitu. Iya. Tapi kalau sekali dia menghujat Allah dan Rasul, itu mohon maaf ya. Mohon maaf itu saya. Makanya walaupun sampai kapan tetap saya dampingi beliau, begitu. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung dan di dalam kekristenan ini memang lucu ya kan, ketika diberikan ayat-ayat itu mereka selalu berkilah, selalu mutar sana mutar sini gitu ya, karena memang tidak berkesesuaian dengan apa yang sesungguhnya tertulis di dalam kitab mereka itu sendiri, sehingga apa yang disampaikannya itu cenderung rancu gitu ya, tidak sinkron. Jadi hancur-hancuran, aut-autan kan gitu, tidak berkesesuaian dengan apa yang tertulis di dalam kitab yang konon katanya suci bagi mereka ini, yang konon katanya suci, yang disucikan bagi mereka dianggap suci gitu ya, padahal yang isinya rancu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Doseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.